bahasnya sama Kak sama aja. Kalau enggak nanti kita tambahin. Hai. Kayaknya kita ini teman-teman yang dari Votizen kita sempat ganti ya guys ya. Tadi kita dari Indo Voice Over Academy, tapi karena kan biasanya kita live-nya pakai 2 device kan, Indo Voice Over sama Indo Voice Over Academy. Nah, akhirnya kita beralih lagi. Kita ke akunnya Indo Voice Over. Tadi sebenarnya kita udah sempat bahas-bahas ya Kak ya. Kita udah seru banget ya pembahasannya bersama gestar kita. Mungkin kita bisa undang lagi gestar kita pada sore hari ini. Bersama Kak Irawan. Mana nih Kak? Itu. Halo Kak, selamat datang kembali. Mungkin aku harus ini ya ke teman-teman yang ada di Indo Voice Over Academy. Kayaknya aku perlu bikin story juga nih biar teman-teman pada bergabung. Betul. Oke, padahal tadi obrolannya udah lumayan seru ya. Lumayan seru dan lumayan panjang juga yang udah dibahas. Jadi mungkin untuk reminder lagi untuk teman-teman yang baru join, karena hari ini kita sudah mengundang Kak Irawan. Kak Irawan ini dulu pernah di Indo Voice Over juga, dan Kak Irawan ini megang sosmednya Indo Voice Over. Istilahnya Kak Irawan ini jago banget lah kalau masalah media sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk topik pada sore hari ini tadi itu kita sedang membahas portofolio, benar ya Kak Irawan ya? Nah, portofolio yang ada di sosmed. Jadi untuk kalian yang mungkin udah punya banyak nih, misalnya kalian meng-create voice over dan kalian bingung itu karya-karya kalian mau ditaruh di mana, nah itu bisa dibikin portofolio yang di sosmed. Secara singkatnya tadi kita mengobrolkan itu. Oke, jadi mungkin Kak Irawan bisa dilanjutkan penjelasannya mungkin. Kita mulai dari mana? Tadi soal ini Kak, soal portofolio yang di akun pribadi sama akun khusus untuk portofolio. Kira-kira lebih baik, bukan lebih baik ya? Oh iya benar ya, lebih baik ya. Kira-kira harus dipisahkan atau mau pakai akun pribadi aja gitu? Nah itu. Oke, sebenarnya kalau soal lebih baik atau enggaknya itu sebenarnya semuanya baik Kak, sebenarnya pastinya baik. Tapi di sini mungkin kalau memang pengen ngebangun branding diri, kalau dari aku sendiri emang prefer buat bikin akun portofolio sendiri. Tapi nggak ada salahnya juga ketika kita pakai akun kita sendiri, karena ngebangun followers, ngebangun engagement akun tuh bisa dibilang bener-bener susah banget gitu loh. Jadi kalau misalnya memang mau berfokus mulai ngebangun portofolio, itu lebih baiknya sih kita mulai dulu deh pakai akun pribadi. Kita bikin semua mungkin perkontenan. Kalau memang fokusnya pengen di voice over, kita bisa fokusin konten-konten kita soal voice over, mungkin soal edukasi. Terus bisa juga nih kayak dubbing. Dubbing itu kan sekarang banyak banget ya, kayak di TikTok itu kan masih banyak banget konten-konten dubbing, kayak contohnya Upin Ipin nih, Upin Ipin di dubbing ulang sama kita, pakai bahasa kita, pakai bahasa Jawa misalnya. Terus kita upload di Instagram, jadiin aja tuh kita konten-konten portofolio kita kan pasti nanti bakalan ngumpul sendiri nih. Nah, kalau nanti dirasa emang akun kita pengen misahin antara akun portofolio sama pribadi, itu bisa kita move buat akun portofolio. Nah, tapi saranku sih kalau misalnya nanti pakai akun sendiri, itu tetap kita bikin collab Kak. Jadi kan Instagram ada sistem baru, apa tuh namanya? Apa namanya? Sekarang ada sistem collab-nya itu ya Kak. Jadi kalau misal kita masih bingung nih mau pakai akun apa, pakai akun pribadi atau pakai akun porto, bisa kan kita pakai dua-duanya jadiin satu aja. Dikolaborasiin kan udah langsung terkoneksi gitu loh, lebih gampang lagi buat dicari gitu. Oke. Nah, menyambung obrolan Kak Irawan tadi yang kayak kalau misalnya kita mau dubbing misalnya seri Upin Ipin ataupun konten-konten lain yang sudah jadi, nah itu berarti harus dimasukin kreditnya juga ya Kak? Oh iya betul banget. Itu penting banget guys. Karena kalau misal kita
asal upload aja tanpa kita masukin ke title, itu kayak ini bener nggak sih kamu yang bikin? Ini bener nggak sih? Jadi ketika nanti dapat tawaran dari mungkin agensi ngelirik kita gitu kan, itu pasti agensi kan juga bingung ini asli nggak ya? Kita masukin ke title ataukah apa namanya watermark juga, itu penting banget. Oke. Jadi biar tahu gitu ya, oh ini karyanya ini, terus didubbingin ulang atau di voice overin ulang seperti itu dengan warna berbeda gitu ya. Di-recreate. Nah, betul. Aku juga mau tanya nih, mumpung masih ingat gitu ya. Ini buat teman-teman, buat Fotizen yang mungkin ingin tanya-tanya soal portofolio, gimana caranya, kemudian gimana cara biar menarik gitu ya. Itu juga boleh banget teman-teman. Kalian nanti tinggal tulis aja di kolom komentar mau tanya apa gitu, nanti bakal dijawab sama Kak Irawan. Ya ampun, belibet. Iya, salah mulu dari tadi Kamal yang nyebut nama Kak Irawan. Oke, aku mau tanya nih Kak Irawan. Kalau misalnya kita bikin portofolio gitu tuh, apakah kita harus mencantumkan hashtag juga? Karena kan pada misalnya aku cari voiceover, kadang tuh aku nyari hashtag gitu loh Kak. Oh ini muncul. Apakah itu perlu atau opsi? Oke. Jadi penggunaan hashtag ya, optimasi penggunaan hashtag. Jadi kalau karena dulu ketika aku masih di Evo, itu juga sempat gimana caranya kita nyari engagement banyak, penonton tinggi dan lain sebagainya. Dan kita juga ini nih, salah satunya tuh menemukan itu tadi tentang hashtag. Jadi perlu dipakai ketika kita memposting sesuatu ya teman-teman. Jadi karena untuk memposting suatu konten, ketika kita menggunakan hashtag itu pasti bakalan lebih gampang dicari oleh netizen atau Fotizen. Fotizen aja kita sebutnya karena di Indo Voiceover nih. Jadi kalau kita pakai hashtag itu pasti lebih gampang buat dicari. Karena jujur aja ketika kemarin nyari referensi konten, itu kita pasti yang pertama nyari dari hashtag. Kita pengen bikin konten apa nih, kita pengen nyari konten seperti apa nih. Jadi kalau kita menggunakan hashtag itu, pasti tentunya akan lebih mudah kita cari dan lebih gampang juga buat menemukan apa ya istilahnya, menemukan apa yang kita cari deh gitu. Oke. Berarti bisa dicoba ya ketika udah upload konten nih pakai hashtag yang sesuai berarti ya Kak Irawan ya. Betul sekali. Oke. Wow, sangat keren banget penjelasannya, udah gampang banget nih diserap nih. Langsung paham. Yes, betul banget. Sama tadi aku tuh ada yang menarik banget, kayak apa tadi, kayak ngisi dubbing gitu ya. Misalkan kita bikin konten, sekalian bikin konten sama ada dubbingnya gitu, kayak ada kartun Upin Ipin, terus coba kita isi pakai suara kita sendiri. Itu maksudnya di mata apa ya, sebagai viewers yang mungkin bukan apa namanya antusias di voice over, itu tuh kadang tuh menarik banget gitu, menarik menonton gitu loh. Nggak cuma ke orang-orang yang mungkin cari voice over atau pengisi suara gitu. Kayak ada yang sering aku lihat tuh Kak, yang Barbie itu tahu kan? Itu juga lucu banget. Maksudnya mungkin pada awalnya dia tidak fokus untuk membangun portofolio atau brandingnya sebagai seorang pengisi suara ya, tapi kayak ya sekali dayung tapi dapat semua gitu kan, 120 terlampaui, jadi langsung dapat. Mungkin kalau teman-teman juga pengen dubbing juga, ngisi suara karakter khususnya kayak gitu, juga bisa ditiru kali ya Kak ya. Karena itu juga kadang malah dianggap lucu banget nih, kontennya lucu, bisa nih dilihat gitu kan. Jadi karena jujur aku juga seneng banget liatin konten kayak gitu. Karena kadang ketika kita ngeliatin video itu, pasti kita kayak ngerasa aku kayaknya bisa deh kayak gitu juga, kayaknya aku pengen deh bikin kayak gitu juga. Itu kan justru bikin kita lebih berniat lagi buat bikin konten, pengen nge-branding diri lagi. Ya semoga dengan itu semua tuh kita bisa lebih gampang gitu loh dilirik agensi terutama. Benar. Betul. Jadi kalau misalnya belum jadi
voiceover profesional pun juga nggak apa-apa ya Kak ya, kita mencoba-coba untuk praktek sendiri, siapa tahu dari situ kan awal mula gitu. Rezeki nggak datang dari, rezeki datangnya dari mana aja gitu kan. Iya, benar sekali. Dari arah. Awalnya iseng doang nih, tapi kok bisa menjadi rezeki buat kehidupanku, Wow. Apakah ada yang ingin bertanya nih, Votizen semuanya? Karena tadi sudah dijelaskan secara lengkap dan detail dari Kak Irawan. Terus juga kita juga udah bertanya ya, karena kita juga interest banget sama topik ini, makanya tadi kita bertanya. Nah, boleh banget Votizen kalau punya pertanyaan ditulis aja, diketik aja, nanti akan dijawab sama kakak ganteng satu ini. Oh. Boleh Votizen silakan bertanya ya tentang portofolio, sosmed, branding atau apapun itu, tanyakan kepada pakarnya nih, Kak Irawan nih. Betul sekali. Oke, aku mau tanya lagi nih Kak Irawan nih. Ini penasaran aja sih Kak. Kak Irawan ini memulai branding untuk lebih jatuhnya branding ke diri kamu sendiri sih Kak. Itu mulai dari tahun berapa Kak? Karena kan ketika kita akan membranding diri kita misalnya sebagai voice over talent tuh kan ada yang beda-beda nih Kak waktunya. Mungkin ada yang cepat atau ada yang lama kayak gitu. Oke. Kalau ditanyain soal tahun, kalau nggak salah di tahun 2021, jadi waktu itu masih menjadi mahasiswa baru, di mana masih banyak kebutuhan, masih pengen nyari tambahan uang dari sisi manapun yang mungkin gitu loh Kak. Nah, jadi waktu itu aku lebih seneng banget nyari info lomba. Aku nyari lomba, terus awalnya tuh masih di angka kayak menang tuh cuma dapat 100.000, terus 200.000, gitu-gitu aja Kak. Nah, lomba apa nih Kak, kalau boleh tahu? Lomba video sama voice over juga. Jadi ada video diisi voice kita. Nah, terus dulu tuh bener-bener yang kayak ya udah aku nyari lomba buat yang penting dapat pemasukan gitulah, walaupun dikit. Nah, terus lama-kelamaan kok nagih dapat apa dengan cara yang bisa dibilang tinggal rebahan, ngedit, ngisi suara, kirim, terus menang dapat uang gitu kan. Iya. Terus sampai bisa dibilang sampai sekarang sih Kak. Jadi ngikutin lomba, ngikutin ini itu. Terus sampai akhirnya masuk ke Indo Voice Over itu tadi. Jadi lebih buat mempelajari perkontenan itu tadi. Wow, berarti udah lumayan nih, lama ya? Nggak instan gitu ya Kak ya? Kak, bentar mau ngambil charger, maaf baterainya. Silakan. Sambil kita sapa-sapa Votizen ini ya, sembari menunggu Kak Ira menambil charger. Wow, ini ada kakak kita yang bertanya nih. Tapi nanti mungkin kita akan bacakan dan bakal dijawab sama Kak Irawan langsung ya. Betul. Ada Kakak Nadia. Halo Kak Nadia, dari mana nih Kak Nadia? Kak Nadia dari mana asalnya? Nah, sudah balik nih Kak Irawan. Oke. Bentar. Ada Kak Nadia, ada Kakak Ical. Hai Kak Ical. Halo, selamat sore Votizen. Selamat bergabung di live-nya Indo Voice Over. Ada Kakak Miftah juga. Boleh nih teman-teman, kalian asalnya dari mana? Biar kita sapa-sapa dulu. Dari Jakarta Selatan nih. Wow. Jaksel banget nih. Jaksel ya. Anak Jaksel. Mungkin ini ya Kak. Ini kali ya. Kayak sebenarnya lebih mending muka atau kelihatan mukanya atau mungkin suara aja kali ya. Oh iya, boleh. Ya, itu tadi nyambung juga sih pertanyaan itu Kak. Itu yang mana? Ya, pertanyaan yang sebelumnya tentang itu tadi loh, portofolio atau konten baiknya itu lebih baik ada mukanya atau nggak ada mukanya gitu. Kalau dibilang lebih baik yang mana tuh sebenarnya kita sebagai netizen juga kadang bingung ya, lebih menarik yang mana. Cuma kalau dilihat dari target audience, sebenarnya itu ada dua pilihan. Kadang ada netizen yang mungkin lebih seneng untuk berfokus ngelihat suaranya, mendengarkan suaranya aja. Terus juga ada yang fokus buat ngelihat suaranya dan ngelihat
mukanya plus suaranya gitu kan. Nah, mungkin aku juga cerita lagi nih ketika dulu di voice over. Jadi dulu tuh sempat ada satu momen kita tuh udah memikirkan dengan matang semua isi kontennya, semua suaranya, dan semua visualnya. Tapi ternyata itu masih awal sih Kak, masih awal bikin konten-konten gitu. Itu sempat ada beberapa hal yang ternyata mereka tuh lebih berfokus sama teknik suaranya. Jadi mereka tuh lebih ngelihat kayak itu tandingnya kayak gimana ya, kayak itu biar suaranya kayak gitu tuh kita latihannya kayak gimana ya, gitu-gitu loh. Jadi kadang mungkin kalau kita pisahin antara netizen dan votizen, itu mungkin votizen akan lebih berfokus ngelihat dengan suaranya kali ya. Jadi lebih ke teknik, lebih ke suara. Tapi kadang banyak juga yang kita pengen lihat mukanya. Mungkin salah satu contohnya tuh ada di ini Kak, di Nadia Oomara. Itu kan kita juga lebih fokusnya buat ngedengerin suara ya. Kalau aku sendiri jujur ngedengerin suara karena takut kalau mau lihat visualnya. Ada apa namanya? Gambar horornya itu. Iya. Jadi Betul. Jadi bisa dibilang ada dua ini sih Kak, ada dua pilihan. Karena kita nggak bisa memilih netizen tuh mau suka kita dari versi yang mana gitu kan. Jadi kita bikin aja sesuai apa yang kita mau, apa yang kita pengen, apa yang kita bisa. Karena banyak juga mungkin dari netizen tuh nggak pede sama wajahnya mungkin. Kayak aku sendiri kadang kalau memperlihatkan muka, itu kadang juga kayak, aduh aku nggak pede nih ngeliatin mukaku. Tapi aku pengen ngeliatin suaraku tuh, aku bisa loh kayak gitu loh. Nah jadi kalau aku sendiri lebih fokus untuk suara aja sama mungkin konten-konten editan video seperti itu. Tapi nggak pernah juga sih sebenarnya kalau di portofolioku sendiri jarang sih kalau misal muka sama suara itu diperlihatkan. Tapi di voiceover ini bisa dibilang awal-awal mula itu tadi wajah sama suara kita satu. Jadi benar-benar diliatin semuanya. Gitu. Langsung in frame ya. Langsung ngomong juga, mukanya juga kelihatan. Karena memangnya Kak Irawan ini. Mantap nih. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Nadia. Hai Kak, aku Nadia. Voice over artist experience 3 tahun. Aku udah ikut berbagai lomba dan challenge, tapi belum pernah menang. Apakah ada tips nih agar suara kita tuh jernih dan stabil? Oke. Kalau soal tips menang mungkin ya. Kalau dari aku sendiri sih yang penting kita all outin aja di situ. Kita fokusin, kita pengen ngikutin ini salah satunya untuk membangun portofolio. Jadi kalaupun nantinya ini belum bisa mendapatkan juara, itu bisa sih kita mungkin upload aja kita di Instagram untuk membangun portofolio tadi. Karena rezeki itu nggak cuma datang dari perlombaan. Pasti harapan kita pastinya pengen lah dilirik sama, terutama buat voice over talent, itu dilirik sama agensi. Jadi kalau misalnya memang belum berkesempatan untuk mendapatkan juara, bisa nih diupload di Instagram aja, diupload di platform mungkin yang lagi up seperti TikTok atau mungkin YouTube Short, itu juga bisa. Itu kita upload aja di situ buat dijadiin sebuah portofolio kita yang mungkin nantinya bisa dilirik juga nih sama agensi seperti itu. Jadi tetap semangat aja, jangan terus aduh aku kalah jadi malas ikut lagi, jangan gitu. Kita tetap gas aja sih. Benar. Jadi jangan, intinya kalau misalnya bikin satu konten atau satu portofolio tapi belum membuahkan hasil, jangan menyerah gitu ya. Tetap terus berkarya berarti ya. Ya. Oke. Ini kayaknya masih dari Kak Nadia nih. Apa tuh? Aku selalu bikin porto tanpa mengubah nama brand. Tadi sebenarnya kalau dari penjelasan Kak Irawan seperti apa nih? Kalau misalkan pakai nama brand, misalkan bikin apa, recreate gitu ya, iklannya apa nih? Misalkan Momogi gitu ya, boleh iklan apa gitulah. Nah itu bagusnya, baiknya diplesetin aja nama brandnya.
Atau nggak apa-apa kita samain tapi tetap dikasih kreditnya, dikasih tulisan gitu. Oke. Sebenarnya kalau soal apa ya namanya itu? Copyright kali ya. Copyright. Itu sebenarnya juga agak apa ya? Agak membingungkan kah, bisa bilang membingungkan. Karena kadang ada beberapa brand yang copyrightnya tuh bener-bener apa ya? Bener-bener ini loh. Trik Apa banget. sih namanya? Apa? Iya itu bener-bener bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa juga nih kalau misalnya memang nantinya pengen recreate dari iklan-iklan besar terutama, itu bisa dimasukin ke di title atau juga diplesetin. Jadi biar lebih up. Cuma terkadang juga dari brand itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu strict, nggak terlalu pas gitu. Jadi kita ngebangun itu kan juga untuk portofolio kita sendiri. Yang penting kita kasih title juga watermark, insya Allah nantinya aman. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Nadia ya. Betul. Masih join nggak nih Kak Nadia nih? Kak Nadia. Ini udah lumayan banyak teman-teman nih yang bergabung. Betul. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nih, silahkan teman-teman tanya aja, mumpung kita masih live di sini. Kak Nadia tanya lagi nih, tipsnya bisa cari video yang belum ada voice over-nya. Itu pernyataan berarti ya? Oke, iya. Oh iya, berarti kita bikin apa namanya, ngambil videonya aja gitu kali ya. Bisa. Boleh sih. Boleh, kayak aja ya. Atau misalkan bikin video-video sendiri, kayak Kak Irawan kan selain ngisi suara kan juga sebagai creator gitu ya. Jadi bikin video sendiri, diisi suara sendiri kan juga bisa ya kan? Bikin skripnya sendiri mungkin ya, gitu. Itu bisa juga kan Kak Irawan ya? Banget. Itu bisa juga sih kayak dibikin vlog atau mungkin yang zaman sekarang banget nih, get ready with me, terus kita nyeritain tentang kita sehari-hari, kita video aja nih, asal-asal kan juga tetap bisa dapet ya. Yang penting kita nanti menceritakannya kayak gimana, tinggal kita ya mungkin kalau kita punya teknik tersendiri dari voiceover itu sendiri kan bisa masukin video kita sendiri juga, jadi aman. Lebih aman banget itu. Malah lebih aman, betul. Daripada bingung-bingung harus nyantumin apa namanya, kredit dan lain sebagainya. Teman-teman bisa bikin video sendiri, diisi suara sendiri, terus ya selain jadi konten juga bisa jadi portofolio. Iya, kayak wah ini karya bikinan sendiri nih gitu. Betul. Mau tanya lagi Kak, apakah ada rekomendasi platform untuk bikin portofolio voice over? Nah, pertanyaan menarik nih Kak. Yes. Kalau buat apa tadi portofolio ya, buat ini rekomendasi platformnya. Tentunya ada di Indo Voiceover teman-teman. Salah satunya. Oke. Salah satunya ya. Tapi ada banyak banget platform untuk kita apa ya? Itu jatuhnya, mohon maaf Kak, ini soalnya di aku nggak muncul pertanyaannya. Oke. Jadi mungkin kita bisa bacakan ulang. Apakah ada rekomendasi platform untuk bikin portofolio voice over? Ini mungkin pertanyaannya adalah media sosialnya gitu kah ya? Media sosial? Mungkin selain Instagram kali mungkin selain Instagram, kira-kira mungkin lebih baik nih kira-kira kalau mau bikin portofolio di mana nih? Gitu mungkin. Kalau untuk platformnya sendiri, kalau aku sendiri sebenarnya lebih prefer ke TikTok. Karena Oke. Benar lebih bisa dibilang lebih gampang daripada akun lain, bukan akun lain, aplikasi lain, untuk lebih banyak apa ya, ngedapetin engagementnya sendiri itu loh. Jadi lebih gampang ngedapetin apa ya, ngedapetin tawaran mungkin. Iya. Karena mungkin ini ya, kalau TikTok itu sekarang penggunanya itu dari berbagai kalangan gitu, nggak cuman orang dewasa aja, bahkan anak-anak atau ya berbagai usia lah katakanlah. Jadi untuk kemungkinan viewers naiknya itu akan lebih besar gitu, apalagi kalau akun-akun baru. Ya. Bener nggak sih Kak? Betul. Bener banget sih, karena nggak tahu kenapa kalau di TikTok itu bener-bener lebih gampang narik penonton juga sih. Kalau di Instagram kan cukup sulit. Tapi kalau di TikTok
dengan kita nambahin hashtag, terus kita apa ya, kayak nge-like tentang voice over gitulah, itu juga bisa ini otomatis gitu loh, kayak lebih banyak untuk dilihat di voice overnya seperti itu. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Kak Nadia. Nah, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Dari votizen yang lain bisa banget loh bertanya loh, karena ini bener-bener kesempatan banget untuk kalian menyelami lebih dalam dunia voiceover bersama Kak Irawan juga nih, yang ternyata nih Kak Irawan tuh juga menggeluti ya, menggeluti bidang sosial media, voiceover, dan pengalamannya pun juga udah banyak, merintisnya pun juga dari awal kayak gitu. Oh, ada nih pertanyaan dari Kak Kepitanang ya. Oh iya benar juga sih, TikTok gampang nyarinya juga daripada Instagram. Iya benar sih, benar-benar. Zaman sekarang tuh kayaknya dikuasai oleh platform TikTok ya. Yaps. Kayak tren sedikit langsung banyak banget engagement-nya, likes-nya banyak, terus gampang di notice juga. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi mungkin nih dari teman-teman. Atau karena kita masih punya banyak waktu ya. Benar, karena tadi sempat ada sedikit kendala ya. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu ya kalau kalian mau bertanya dan mau sharing-sharing juga. Tapi Kak, sembari menunggu pertanyaan dari Votizen ya, ini penasaran sih aku Kak ya. Kan selain platform Instagram nih, tadi Kakak Irawan juga menjawab ada platform TikTok. Nah, kedua platform ini kan pasti berbeda nih Kak, aturan untuk upload kontennya dan sebagainya macam. Kalau TikTok sendiri nih, maksudnya aturan untuk kontennya seperti apa Kak? Paham nggak ya? Atau aku belibet ya Kak ngomongnya? Apakah ada aturan khusus gitu Kak? Ya, seperti itu. Atau sebenarnya sama aja? Kalau di TikTok sendiri, kebetulan karena aku juga mulai mendalami baru-baru ini, sejauh ini yang aku temuin ketika kita pakai TikTok, itu kalau misal menyebutkan benar-benar brand yang apa ya, bisa dibilang brand yang udah besar banget dan sudah punya klaim hak cipta sendiri, itu kalau kita nyebut kadang kita kena peringatan gitu Kak. Jadi kalau di TikTok itu kita agak kurangi kata-kata yang mungkin apa ya, yang mengarah ke arah brandnya tersebut gitu. Ya. Oke. Benar. Berarti di Instagram sendiri sejauh ini masih aman sih kalau nyebut semacam brand besar tuh masih aman sejauh ini. Karena kebetulan konten-kontenku sendiri yang voice over yang mungkin menyebutkan brand itu masih aman di Instagram. Tapi kalau di TikTok pernah sekali kena peringatan. Padahal itu konten ya Kak, bukan live gitu. Bukan live. Nah kalau live itu lebih parah lagi. Iya. Oke, lebih ini ya berarti ya sensitif ya kalau platform TikTok ya. Lebih baperan sih Kak. Aduh, iya bener lagi Kak, aduh. Betul. Nih ada pertanyaan Kak lagi nih dari Kakak Kepitanang. Kak, pemakaian sound viral apakah sepengaruh itu untuk naik? Oke, kalau untuk sound viral itu jujur iya banget, itu bener banget. Karena kalau misal kita menggunakan sound viral, itu pasti akan lebih mudah juga naik engagement-nya. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu aku bikin konten juga, itu emang sound aslinya tuh nggak dari sound itu. Tapi ketika kita pakai sound yang viral, pakai suara dikecilin aja, itu juga udah mempengaruhi kok. Jadi mungkin itu salah satu ya biar kita lebih banyak dapat engagement-nya juga. Oke. Ada sound viral, hashtag, terus hook juga, yang bagian awal itu video, itu sangat-sangat berpengaruh. Wah, menarik. Seru ya. Jadi kayak penjelasan ini tuh jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ya. Aku juga kepikiran pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Kak, sebenarnya
kalau di Instagram sama TikTok sendiri itu untuk potensi naiknya tuh sama nggak sih? Gitu. Jadi apakah ada syarat khusus? Misalnya nih, kalau di Instagram itu cepet naik kalau ada hashtagnya misalkan. Kalau di TikTok itu hashtag itu nggak ngaruh gitu, misalkan ya. Tapi dia naiknya kalau pakai apa misalkan? Pakai judul aja gitu misalkan. Ada nggak sih perbedaan atau ya sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalkan di Instagram ngepost, TikTok juga ngepost postingan yang sama atau gimana Kak? Oke. Kalau dari segi perbedaan antara Instagram dan TikTok, itu sebenarnya bisa dibilang cukup sama, tapi lebih tinggi engagement-nya ada di TikTok. Karena kalau ketika kita ngepost dan kita ngelihat prime time-nya jam berapa akun tersebut, itu juga sangat berpengaruh. Jadi ketika kita ngepost di jam, misalnya jam 9, yang harusnya kita anggapnya naik ternyata enggak, terus kita ngepost di jam 1, yang kita anggapnya bakalan nggak naik ternyata naik, itu kan juga berpengaruh. Jadi kita sebenarnya perlu ngelihat dulu nih dari segi akun kita dulu, kira-kira di jam berapa sih kita harus ngepost, harus bagaimana sih, terus targetnya kayak gimana sih gitu. Jadi, tapi kalau dari kedua ini tadi, Instagram dan TikTok, sebenarnya lebih ngangkatan di TikTok. Kalau dari aku pribadi ya, dari pengalamanku pribadi, itu kebetulan ada di TikTok. Tapi nggak sedikit juga di Instagram juga kadang lebih naik daripada TikTok gitu. Oke, berarti mending dua-duanya aja ya Kak ya, karena kalau dua-duanya TikTok bisa naik, Instagram juga bisa naik. Kan kita nggak tahu juga nih yang bakalan lebih naik. Iya. Semuanya. Benar. Wow. Nah, Kak Irama aku juga mau tanya, penasaran ya. Apakah kita tuh harus mengikuti konten yang viral agar naik juga, atau kita bisa menciptakan tren kita sendiri gitu? Lebih better mana Kak? Kalau dibilang lebih better mana, jujur aku sendiri lebih prefer nyiptain konten tren sendiri. Tapi sebagai kita Gen Z nih, kita berkecimpung di dunia konten nih, pasti kita untuk memulai ke situ kan kita harus ngikutin dulu nih yang baru naik apa. Jadi kita ikutin dulu, kalau kita udah naik, udah dilihat, gas kita bikin konten kita sendiri. Jadi kita tetap perlu nih ngikutin tren-tren yang baru viral, karena itu bener-bener bikin naik juga. Apalagi kayak sekarang nih, kan baru masa-masanya Velocity nih. Betul. Benar. Ikutin aja dulu, ikutin trennya. Velocity gimana ya? Iya. Gini nggak? Sambil Velocity kita kasih voice over. Iya, betul. Lucu tuh, ide baru kayaknya ya. Iya, bisa dipakai nih ya. Betul. Oke. Menarik. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari Votizen? Siapa tahu bosan ya kita tanya kita terus yang tanya gitu kan. Terus yang nanya gitu. Kita beri kesempatan nih untuk Votizen yang mungkin udah punya list pertanyaan gitu. Silakan bebas bertanya apa aja dengan Kak Irawan. Yes, mau tanya-tanya soal konten juga boleh banget guys. Yes, benar. Karena sekarang emang apa ya, untuk kita menunjukkan gitu loh kalau kita bisa berkarya ya melalui sosial media. Betul. Semua jadi konten creator kayaknya sekarang ya. Iya, semua bisa jadi konten creator berarti. Betul. Bahkan dari yang kecil AB coba, itu kan juga ini ya. AB itu kan bener-bener dari yang sekecil itu. Iya. Iya. Oh, Kak Irawan tuh mengikuti AB juga ya? Itu lucu banget. Fansnya AB juga? Ya, betul sekali. Loh, sama loh. Iya, kita kayaknya satu studio kayaknya. Aku juga sangat-sangat mencintai AB. Creator cilik kita. Nah, kalau belajar AB juga itu kan ini ya Kak. Sempet ada apa ya? Waktu itu kalau nggak salah si AB viral di ini yang apa sih pengisi suara di kereta itu loh. Oh iya, benar, iya, tahu. Itu kan bisa jadi salah satu contoh kalau nggak semua orang tuh ngelihat dari suara yang seperti apa gitu loh. Jadi mungkin si klien ini udah punya target marketnya sendiri. Benar. Iya. Yes. Itu udah bisa jadi talent gitu. Wah, iya sih ya. Setelah dipikir-pikir benar juga ya.
Jadi kita jangan takut untuk mencoba dan memulai. Betul. Baik itu sebagai content creator ataupun sebagai voice over. Karena sebenarnya double juga langsung bisa ya. Jadi content creator juga bisa langsung jadi pengisi suaranya sekalian gitu. Ya, betul. Menciptakan ide nih nanti. Aku mau bikin konten apa ya? Voice overku nanti akan ke genre kayak gimana yang akan aku voice overin kayak gitu. Yes. Kak boleh pakai skrip dari The Voice Over untuk portofolio nggak? Ada yang tanya nih. Boleh pakai skrip dari Indo Voice Over untuk portofolio nggak, Kak? Katanya. Mungkin kalau itu bisa dijawab sama kakak-kakaknya kali ya. Iya ya. Yang masih berkecimpung di Maaf ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Kak Givi kayaknya. Oh, saya ya. Boleh pakai, boleh banget toh Kak. Boleh karena kan di maaf ya Kak, ini masih lucu soalnya. Soalnya kan Indo Voiceover juga sudah menyiapkan skrip dengan berbagai genre ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja skrip mana yang mungkin kalian nyaman, kalian cocok, dan kalian tuh merasa bisa, coba aja. Nanti siapa tahu kalian ingin mendaftar sebagai talent di Indo Voiceover, langsung kirim sampel suara kamu ke emailnya Indo Voiceover. Nanti kita akan pilih-pilih Kak. Jika suara kamu tuh cocok dan sesuai sama klasifikasi, nanti akan naik nih. Seperti itu. Oke. Begitu ya Kakak, sudah terjawab pertanyaannya atau belum? Kalau kurang jelas nanti aku akan jelasin lagi Kak dengan bahasa yang bukan singkat, bahasa yang bisa dipahami. Lebih mudah dipahami ya. Karena emang kadang belibet ya diri kita sendiri gitu. Untuk menjelaskan kepada kalian semua votisin tercinta. Begitu. Jadi nggak apa-apa Kak kalau mau bikin portofolio melalui pakai skripnya Indo Voiceover, justru nggak apa-apa banget. Boleh. Itu juga wadah untuk kalian semua sebenarnya. Dan mungkin aku terakhir nih sebelum kita tutup ya, karena mungkin dari teman-teman salvo Kak sama komen teman-teman nih. Oke, aku lanjutin ya. Sebelum kita tutup, mungkin aku mau ngingetin juga ke teman-teman, ke Potizen semuanya, bahwa kita di Indo Voiceover kita juga punya kelas nih. Kita punya kelas yang namanya Indo Voiceover Academy. Jadi di situ teman-teman bisa belajar tentang voiceover, tentunya dari nol sekali. Dari teman-teman yang mungkin baru belajar gitu ya, baru mau mengenal tentang voiceover itu apa gitu, sampai nanti bikin konten juga ada teman-teman, kemudian editingnya seperti apa itu ada. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di situ. Wah, ada yang baru join nih. Kak, siapa ini? Aku baru masuk Kak. Aduh, sayang sekali ya Kakak ya. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin belum rezekinya hari ini Kak, tapi tenang aja. Kita tuh seminggu sekali kok. Kita live-nya di hari Kamis ya Kak ya. Dan biasanya kita akan live itu di jam 3:30 sore nih Kakak. Jadi kalau Kakak tidak mau tertinggal lagi nih live-nya kita, mungkin bisa dicatat aja, mungkin dikasih kalender kalian notes gitu. Betul, langsung dilengkapin. Hari Kamis live Indo Voice Over. Nah, nanti kan muncul tuh notifnya. Jadi kalau misalnya kalian join pun juga ada kok notifikasi. Join, follow maksudnya. Nanti akan ada notifnya kalau misalkan kita pas lagi live. Betul. Gitu. Tadi gimana penjelasannya? Udah. Mungkin udah cukup ya teman-teman. Kalau misalkan pengen tahu kelasnya lebih lanjut, kalian bisa banget langsung cek aja di Instagramnya Indo Voiceover Academy. Seperti itu. Betul. Nanti kita juga bakal dibimbing sama mentor-mentor yang super keren gitu ya. Jadi kalian langsung kepoin aja Instagramnya ataupun website Indo Voiceover Academy. Seperti itu. Benar. Yeay. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Irawan yang sudah menemani kita gitu ya pada sore hari ini. Terima kasih Kak Irawan. Terima kasih Kak Irawan sudah menyempatkan waktunya yang mungkin super duper sibuk ya. Terima kasih banyak atas bantuan. Terima kasih balik dan buat berbagi. Oke. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Irawan. Sampai bertemu di next ya. Oke, terima kasih juga untuk Votizen yang sudah setia nih nonton live-nya Indo Voiceover ataupun Indo Voiceover Academy. Dari topik-topik lalu juga terima kasih. Mungkin
selalu hadir di live-nya itu juga terima kasih banyak gitu kan ya. Berkat dukungan kalian juga tuh tentunya. Betul. Dan jangan bosan-bosan untuk terus pantau Indo Voiceover ataupun Indo Voiceover Academy karena banyak info-info dan mungkin ada hal-hal yang baru nih nantinya. Ada kejutan-kejutan. Iya benar. Oke, terima kasih kakak semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai bertemu di live berikutnya. Bye-bye.